Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, kita mau menyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak senang sekali hari ini bisa bertemu lagi dengan adik-adik di sekolah minggu online. Adik-adik gimana kabarnya? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Wah, adik-adik udah pada rapi, udah pada wangi. Pasti gak sabar kan buat puji Tuhan? Kalau gitu kita akan mulai ibadah ini dengan doa ya. Doa pembuka akan dibawakan oleh teman kita. Hold your hand, close your eyes. Now start. Thank you, Lord Jesus, for today. Now we want to start our Sunday school. Please bless us. Please bless us, our teacher. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Terima kasih Claire sudah memimpin doa hari ini. Adik-adik, sebentar lagi kita mau memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dan menarikan lagu More More.
Tuhan Yesus bagi adik-adik? Bapa, superhero-nya kita, penyelamatnya kita, dan juru selamat kita. Yap, semuanya betul. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang rela mati demi menebus segala dosa-dosanya kita. Artinya, Tuhan Yesus adalah penyelamatnya kita. Dia yang menyelamatkan kita sehingga kita bisa bebas dari segala dosa. Sama seperti lagu ini, kita semua mau sama-sama diajak untuk mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidupnya kita. Kita nyanyikan bersama ya adik-adik. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Betul adik-adik, Tuhan Yesus adalah juru selamatnya kita, juru selamat adik-adik dan kakak juga. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya adik-adik. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Biarlah Tuhan yang memberi kami hikmat supaya kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Nah adik-adik, gak sabar kan hari ini kita akan mendengarkan cerita apa ya? Kalau gitu adik-adik bisa siapkan Alkitab dan alat tulisnya. Cerita akan dibawakan oleh Bu Wintari. Kita panggil ya, Bu Wintari. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa kembali dengan Ibu Wintari dan Kakak Tabita. Kakak Tabita. Ini Ibu mesti ngasih tahu dulu, kenapa Bu Wintari dan Kakak Tabita nggak pakai masker? Karena kami satu rumah, ya. Kemudian yang penting prinsip kalau keluar atau setiap memegang sesuatu harus segera cuci tangan, ya. Cuci tangan dengan air mengalir, pakai sabun, kemudian pakai masker, ya. Setiap megang sesuatu, ya. Baik adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya Kakak Tabita ya. Nah, dan selain berdoa juga anak-anak, adik-adik semua menyiapkan Alkitab masing-masing di rumah. Yang sudah bisa baca, boleh baca mengikuti Ibu Wintari. Yang belum bisa baca, bisa minta tolong papa mama, atau kakak, atau tante, atau opa oma, atau saudara-saudara yang lain. Baik, kita akan berdoa dulu ya Kakak Tabita. Tangan dilipat, mata ditutup. Ikutin kata-kata Ibu Wintari. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena setiap hari Tuhan memelihara hidup kami.
Pimpin kami dalam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh menempatkan dalam hati kami masing-masing. Berkati kami semua ya Tuhan, jauhkan dari segala gangguan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Nah adik-adik, mari kita buka Alkitab ya. Yang belum bisa baca, minta tolong papa mama, atau kakak, atau saudara. Pembacaan kita nanti akan bergantian nih, Bu Wintari sama kakak Tabita ya. Diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Ibu Wintari akan membaca ayat 13, 14, 15 dan 16. Nanti kakak Tabita ayat 17 sampai 20. Ibu Wintari duluan ya. Ini pengakuan Petrus. Judulnya adalah pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Sekarang kakak Tabita. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, demikian firman Tuhan yang kita sudah dengarkan dan kita sudah baca, yaitu dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Nah, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih kepada kakak Tabita maupun kepada adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik, kalau melihat gambar ini gambar apa? Kakak Tabita tahu ini? Gambar superhero namanya Flash. Oh, namanya Flash. Flash itu siapa sih? Kakak Tabita tahu nggak Flash itu? Ya, dia superhero. Dia suka menolong orang. Suka menolong orang. Kemudian selain menolong orang apa lagi? Larinya cepet banget. Oh, larinya cepet. Ada yang bisa lari cepet seperti Flash? Ada yang bisa nggak adik-adik? Ih, kakak Tabita bisa nggak? Enggak. Oh, enggak ya? Bisa. Oh, bisa tapi pelan ya. Ibu Wintari juga sama. Dia tuh orangnya baik dan suka menolong ya. Nah, kemudian masih ada lagi nih kakak Tabita. Ibu Wintari mau menyampaikan. Nah, kalau ini gambar apa ini kakak Tabita? Spider-Man. Oh, Spider-Man. Wih, pernah nonton filmnya belum kakak Tabita? Pernah dong. Bagus nggak filmnya? Bagus. Oh, bagus sekali. Dia punya kekuatan apa sih? Dia bisa ngeluarin jaring dari tangannya nih. Tuk gitu langsung keluar. Iya. Terus ngapain itu jaringnya kemana? Untuk menjala ikan? Bukan dong. Untuk apa? Dia untuk nolongin orang. Untuk nolongin orang. Berarti Spiderman ini baik juga ya? Baik. Oh, suka nolong orang ya. Nah, kemudian ada satu lagi nih, Ibu Wintari tunjukkan. Ini gambar apa ini kakak Tabita? Superman. Oh, Superman. Superman ya. Superman itu yang seperti apa sih kakak Tabita? Yang bisa terbang. Bisa Ada apa sih? terbang. Di belakang punggungnya ada kain buat terbangnya. Oh, terus katanya gini. Tadi Ibu Wintari dengar dari kakak Stephen, "Mah, itu tuh suka mengeluarkan cahaya dari matanya. Untuk apa itu?" Untuk melawan musuh-musuhnya. Untuk melawan musuh. Musuh yang jahat atau yang baik? Yang jahat. Oh, yang jahat ya. Jadi dia juga menolong orang ya. Iya. Nah, sekarang kakak Tabita dan adik-adik semua yang di rumah. Ini sebenarnya Spiderman, kemudian ada Flash tadi ya, kemudian ada Superman. Itu sebenarnya ada beneran nggak sih? Enggak. Oh, jadi itu hanya dilihat di mana? Di film aja. Oh, di film ya. Jadi itu hanya cerita saja ternyata ya. Nah,
Tetapi kalau kakak Tabita sekarang lihat dan adik-adik semua lihat, ini gambar apa adik-adik? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Gambar Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus kakak Tabita tahu apa sih itu? Siapa sih Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Oh, Tuhan kita. Nah, waktu itu ya adik-adik, kita sekarang akan mendengarkan cerita. Waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ini ya, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dia itu ada di kota Kaisaria di Filipi kakak Tabita. Nah, kemudian Tuhan Yesus bertanya nih kepada murid-muridnya. Dia mengatakan, kalau menurut kata orang, siapakah aku ini? Siapakah aku? Kata Tuhan Yesus. Kemudian Petrus menjawab. Petrus menjawab apa kakak Tabita? Tuhan Yesus adalah Mesias atau anak Allah yang hidup. Oh, Tuhan Yesus adalah Mesias atau anak Allah yang hidup. Nah, kemudian ternyata jawaban Tuhan Yesus itu benar jawaban Petrus kepada Tuhan Yesus itu benar. Memang betul bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Dia anak Allah yang hidup. Dia adalah juru selamat manusia. Nah, anak-anak, kakak Tabita bisa nggak menyampaikan kenapa dia itu adalah Mesias? Dia anak Allah yang hidup. Memangnya kebaikan apa saja sih yang selama ini kakak Tabita rasakan dari Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus tuh misalnya dalam kehidupan kakak Tabita, makanan dari siapa? Pakaian, terus kita dikasih kesehatan, kita bisa bernafas. Terus Tuhan Yesus tuh menebus dosa-dosa kita, menciptakan makhluk hidup kayak tanaman ya, untuk kita jaga. Betul ya, bahwa ternyata memang Tuhan Yesus itu sangat baik. Nah, kakak Tabita, ibu mau tanya nih, bahwa Tuhan Yesus itu kan memberi kita hidup, ya. Dia itu sangat baik sekali, memberi makan, pakaian, ya. Itu berkat dari siapa? Berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan. Nah, adik-adik juga kan tiap hari punya tiap hari ada mainan, makanan, pakaian yang bagus, biaya sekolah, semuanya itu adalah berkat dari Tuhan, ya. Kemudian bahwa manusia itu setiap hari ada saja perbuatannya itu yang kadang-kadang menyimpang, dan kita itu banyak dosa tentunya ya. Kita itu adalah orang berdosa. Apakah tadi seperti Superman, Spiderman, Flash itu bisa menyelamatkan nggak kakak Tabita? Enggak dong. Ternyata itu tidak bisa menyelamatkan ya. Hanya di film saja. Dan lagi itu hanya di film saja. Tetapi kalau Tuhan Yesus itu adalah nyata dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh sebab itu ya kakak Tabita, baik itu bagaimana kita mengucap syukur kepada Allah yang sudah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perbuatan sehari-hari, baik dalam perkataan, perbuatan, dalam kita memberikan puji-pujian, itu harus senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian begini nih kakak Tabita, kan kita itu dalam kehidupan sehari-hari tentunya banyak godaan juga ya, supaya iman kita tumbuh, berkembang, kita menjadi anak yang baik, yang taat kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, kepada papa mama, dan supaya kita bisa menjadi contoh, menjadi anak yang terbaik bagi orang lain. Apa sih yang harus dilakukan kakak Tabita? Berdoa, membaca Alkitab, dan juga memuji nama Tuhan. Ya betul ya adik-adik, bahwa kita supaya iman kita tuh selalu tumbuh, kita mesti baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari. Bagaimana kalau kita bersama-sama nyanyi kakak Tabita? Bisa? Bisa. Yuk, 1, 2, 3. Anak-anak juga ikuti ya yang di rumah ya. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik juga kakak Tabita mau baca Alkitab tiap hari? Mau. Oh, terus berdoa? Tentu dong, harus. Berdoa tuh harus ya. Setiap saat kita berdoa. Berdoa itu adalah merupakan komunikasi bahwa kita bicara kepada Tuhan. Nah, baik adik-adik, agar kita menjadi anak yang baik, contoh yang baik dalam perkataan, perbuatan maupun pujian kita, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan pada kami. Biarlah Tuhan firman-Mu senantiasa tumbuh di dalam setiap hati kami masing-masing, agar kami menjadi anak yang baik, menjadi contoh yang baik, sehingga nama-Mu senantiasa termuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Petrus. Tuhan Yesus juga ingin kita sebagai anak-anaknya mengaku dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, penyelamat kita dari segala dosa, sehingga kita semua sudah bebas. Dengan kepercayaan tersebut, kita bisa menyatakannya lewat perkataan kita, perbuatan, maupun lewat puji-pujian kepada Tuhan. Sebagai lagu pendukung, kita akan menyanyikan satu lagu lagi bersama-sama ya adik-adik. Dia jagoan hidupku, Dia bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hampir Pak, Yesus jagoanku. Hampir Pak, Yesus pujaanku. Hampir Pak, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hampir Pak, Yesus jagoanku. Hampir Pak, Yesus pujaanku. Hampir Pak, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Adik-adik, sebagai rasa terima kasih kita karena Tuhan Yesus sudah baik, Tuhan Yesus sudah melindungi kita setiap hari, kita mau sama-sama mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa siapkan persembahannya lalu dimasukkan ke dalam amplop. Nanti kalau papa mama sudah bisa ke gereja, papa mama akan membawa amplop persembahan tersebut ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu ya adik-adik.
tiba saatnya kita di penghujung kebaktian. Sebelum kita akhiri kebaktian ini, kakak undang adik-adik semua untuk berdoa. Kakak akan pimpin berdoa ya. Adik-adik tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini supaya persembahan ini dapat berguna hanya untuk memuliakan namanya Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau tadi kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar tentang Petrus yang percaya bahwa Tuhan adalah Mesias. Tuhan, bantu kami supaya kami juga boleh percaya bahwa hanya Tuhan saja juru selamat kami, hanya Tuhan saja penolong kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau berpisah. Kiranya Tuhan yang menyertai sisa-sisa hari kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kemanapun kami pergi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Kita akan menyanyikan berkat. Adik-adik semua boleh berdiri ya. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah, pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Amin. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. God bless you. Halo adik-adik, jumpa lagi di Activity Time. Hari ini kita akan sama-sama membuat ini nih, pelampung. Wow. Yuk, kita sama-sama siapin dulu peralatannya ya. Pertama-tama kita butuh piring plastik atau piring kue. Yang kedua, kita butuh pola yang sudah di-print. Lalu kita butuh gunting, lalu spidol, ada juga lem, dan pensil untuk mewarnai gambar orangnya. Kalau sudah, kita akan menggunting polanya dulu ya, sampai seperti ini. Lalu setelah terbentuk seperti ini, adik-adik boleh mewarnai orangnya dan menuliskan ayat hafalan kita, yaitu Matius 16 ayat 16b. Lalu kita lipat lingkarannya atau pelampungnya. Kita lem menggunakan lem kertas atau adik-adik juga bisa menggunakan double tip di rumah. Kita tempelkan pelampungnya di piring plastik tadi. Nah, yang ditempelkan hanya setengah lingkaran ya adik-adik. Seperti ini. Lalu orang yang sudah digambar dan sudah ditulisi ayat hafalan kita masukkan ke dalam pelampung. Yeay, sudah jadi. Nah, pelampung ini gunanya supaya kita tidak tenggelam. Sama, kita juga harus berpegang kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita tidak tenggelam dan bisa selamat.